Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Nah, ini adalah istilah baru ya Bapak Ibu, pengganti PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, mengapa berganti dengan SPMB atau sistem penerimaan murid baru? Jadi ini tidak hanya sekedar mengganti nama, tetapi SPMB ini menghilangkan stigma pada PPDB zonasi khususnya, karena jalur yang digunakan pada PPDB yang lalu, terutama jalur zonasi, itu sangat menakutkan di benak masyarakat. Jadi salah satunya adalah untuk menghilangkan momok menakutkan pada PPDB jalur zonasi pada sistem penerimaan tahun-tahun sebelumnya itu Bapak Ibu. Jadi Pak Menteri itu benar-benar mendengar dan memahami aspirasi publik dengan menerbitkan kebijakan SPMB, sistem penerimaan murid baru ini, dan tertuang pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Untuk dasar hukum tidak akan saya sampaikan Bapak Ibu, saya akan lanjut ke halaman 3. Nah, bagian tujuan. Jadi tujuan SPMB, sistem penerimaan murid baru, itu adalah yang pertama, memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapat pelayanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili. Nah, ini sedikit perbedaannya ada di sini Bapak Ibu, karena memang akan menghilangkan stigma jalur zonasi ya Bapak Ibu. Jadi salah satunya adalah pengganti zonasi nanti adalah domisili. Nah, nanti akan kita lihat setelah ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk menekan juga potensi kecurangan dalam penerimaan siswa baru dari jalur siluman, barangkali pada sistem PPDB yang lalu hal ini masih terjadi nih Bapak Ibu. Kemudian ada juga untuk peningkatan kuota jalur afirmasi nih Bapak Ibu. Jadi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi anak-anak penyandang disabilitas, lalu kelompok marginal, dan atau dari keluarga miskin ini untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas yang sama, sehingga mengurangi risiko pada anak tidak sekolah atau ATS. Lalu membangun iklim kompetisi yang mendorong peningkatan prestasi murid. Jadi untuk jalur prestasi itu juga memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa-siswa yang berprestasi, murid-murid yang berprestasi, sehingga dapat memberikan motivasi murid tersebut untuk lebih giat belajar lagi dan berprestasi pada sekolah yang dia inginkan. Begitu. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid. Nah, meskipun untuk jenjang SD dan SMK Bapak Ibu, SPMB ini tidak begitu banyak perubahan dengan PPDB yang lalu. Ini khusus untuk jenjang SD dan SMK, baik itu persentase maupun aturannya di dalamnya. Begitu. Nanti akan kita lihat untuk semua jenjang perbedaannya. Keempat jalur itu untuk di semua jenjang, baik sekolah dasar, SMP, SMA, dan SMK. Nah, kita akan melihat pada perbedaan jalur SPMB dan PPDB Bapak Ibu. Nah, ini adalah 4 jalur juga penerimaan murid baru, sama seperti jalur PPDB periode lalu. Nah, perbedaannya ada di sini ya Bapak Ibu, di jalur domisili. Jalur domisili inilah yang menggantikan jalur zonasi pada PPDB tahun lalu. Jadi jalur domisili ini diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan pemerintah daerah. Jadi aturan untuk jalur domisili ini nanti juga ditetapkan oleh pemerintah daerah nih Bapak Ibu. Berkaitan dengan persyaratannya itu, apakah harus menggunakan bukti KK dan juga KTP dari Dukcapil, ataukah cukup hanya dengan menggunakan
keterangan domisili bertempat tinggal di daerah tersebut, karena memang di daerah tertentu, terutama di kota-kota yang padat penduduknya, ini banyak sekali urbanisasi yang perbedaan dari desa ke kota, yang berpindah hanya untuk satu pekerjaan, dia menetap di sana, sehingga untuk KTP dan juga KK itu masih berasal dari daerah asalnya, dan mereka ini hanya memiliki keterangan domisili untuk tinggal, baik itu ngekos atau ngontrak dan sebagainya. Apakah ini juga bisa digunakan sebagai rujukan untuk penerimaan di jalur domisili? Nah, ini tentu saja nanti pemerintah daerah atau kota setempat nanti yang akan mengeluarkan aturan juknisnya terhadap penerimaan peserta didik di daerah atau kota tersebut, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa perbedaan nih jalur, terutama prosentasenya jalur SPMB dan PPDB ini. Nah, ini adalah perbedaan jalur SPMB dengan jalur PPDB, prosentase dan juga di bagian jalurnya. Nah, untuk jalur domisili ini untuk SD minimal 70 dan tetap ya Bapak Ibu, tetap 70. Jadi SD ini tidak banyak perubahan untuk prosentase domisili dan dulu zonasi ya Bapak Ibu. Kemudian jalur afirmasinya juga sama, afirmasinya masih 15%. Jalur afirmasi ini adalah untuk afirmasi disabilitas dan juga afirmasi dari keluarga kurang mampu atau kakak miskin. Ini masih tetap prosentasenya 15%. Kemudian jalur mutasi ini adalah jalur perpindahan ketugasan orang tua, masih 5%. Kemudian jalur prestasi ini untuk SD tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi 4 jalur untuk SD itu dari domisili, kemudian afirmasinya karena terbagi menjadi 2, yaitu afirmasi disabilitas dan juga afirmasi kakak miskin. Lalu yang keempat adalah jalur mutasi. Untuk jalur jenjang SD ini prestasi tidak ada. Kemudian untuk jalur domisili Bapak Ibu pada jenjang SMP ini turun ya Bapak Ibu, yang pada PPDB semula itu 50%, tetapi di jalur domisili ini turun menjadi 40%. Kemudian untuk afirmasinya ini naik dari minimal 15% menjadi 20%. Lalu jalur mutasinya ini tetap Bapak Ibu, dan jalur prestasinya juga meningkat. Nah, dulu untuk PPDB SMP itu prestasi itu hanya sisa kuota setelah domisili, afirmasi dan mutasi itu terpenuhi ya, dan ini sudah ada ketetapannya Bapak Ibu, ketetapan untuk minimal 25%. Ini lewat jalur prestasi Bapak Ibu. Kemudian untuk jalur SMA ini juga sama Bapak Ibu. Jalur SMA itu jalur domisili atau zonasi sebelumnya pada PPDB itu 50%, kemudian ini turun menjadi 30%. Untuk afirmasi ini juga naik ya Bapak Ibu, dari 15% menjadi 30%. Kemudian untuk SMA ini maksimal dari jalur mutasinya adalah tetap sama. Nah, di bagian jalur prestasi ini Bapak Ibu di jenjang SMA itu naik menjadi 30%, sama seperti jenjang SMP tadi yang sebelumnya itu sisa kuota ini jalur prestasi, tapi sekarang untuk SMP dan SMA ini menjadi jalur khusus prestasi yang naik menjadi 30% untuk jenjang SMA. Nah, inilah Bapak Ibu perbedaan SPMB dan PPDB. Jadi tidak hanya sekedar mengganti nama saja dan menghilangkan stigma PPDB zonasi saja, tetapi memang untuk pemerataan kesempatan dalam murid-murid itu memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga untuk semua. Jadi bagi murid-murid yang memiliki prestasi bagus akan terwadahi ini lewat jalur prestasi, khususnya adalah untuk jenjang SMP dan SMA. Sedangkan pendidikan yang merata untuk semua ini di jalur-jalur afirmasi, baik itu afirmasi disabilitas maupun afirmasi kakak miskin, akan tetap terwadahi
di semua jenjang Bapak Ibu, baik itu SD, di SMP, SMA, ini semuanya memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang merata bagi semua. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.